Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 6, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar, dan nanti bisa mengerjakan penilaian tengah semester ganjil dengan baik. Untuk kali ini kita akan mengerjakan penilaian tengah semester ganjil untuk paket yang kedua. Kalau yang minggu kemarin itu paket yang pertama, sekarang paket yang kedua. Paket yang kedua ini sama dengan paket yang pertama kemarin jumlah soalnya, tapi beda. Soalnya tetap ada 30 pilihan ganda. Untuk soal-soalnya beda semua. Oke ya, sudah disiapkan alat tulisnya? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan untuk soal yang pertama. Silahkan disimak. Soal nomor 1, surat Al-Kafirun itu terdiri dari berapa ayat? Ayo, ada yang tahu? Pilihannya adalah A. 4 ayat, B. 5 ayat, C. 6 ayat, D. 7 ayat. Silakan dipilih A, apa B, apa C, apa D. Kita lanjut. Soal nomor 2. Nama surat Al-Kafirun itu diambil dari kata Al-Kafirun yang terdapat pada ayat yang keberapa? Sangat mudah ini. Pilihannya A. Ayat pertama, B. Ayat kedua, C. Ayat ketiga, D. Ayat keempat. Ya, silakan dikerjakan. Kita lanjut. Soal nomor 3. Ini ada tulisan surat Al-Kafirun ya. Titik-titik ma'abattum. Nah, isi dari titik-titik itu apa? Apakah A. La a'budu, ataukah B. Wala ana abidun, atau C. Wala antum abiduna, atau D. Ana abidun. Ayo, silakan dijawab. Soal selanjutnya nomor 4. Di bawah ini huruf yang hanya bisa bersambung di akhir saja adalah, jadi huruf ini nanti bisa bersambungnya di akhir. Apakah A. huruf tha, B. huruf sin, C. huruf za, D. huruf shod. Silakan dipilih. Selanjutnya soal nomor 5. Lafal di bawah ini yang mengandung hukum bacaan ikhfa adalah titik-titik. A. Al-Kafiruna, atau B. A'bud, atau C. Antum, atau D. Ya ayyuha. Silakan dipilih. Soal nomor 6. Arti dari wala antum abiduna ma a'bud. Apa itu artinya? Apakah pilihannya A. Untuk mulah agamamu dan untuk kulah agamaku, atau B. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, atau C. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, atau D. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Silakan dipilih. Soal nomor 7. Arti dari lakum dinukum adalah titik-titik. Jadi lakum dinukum itu artinya apa? A. Tuhan yang aku sembah, B.
apa yang kamu sembah. C. Untukku agamaku. D. Untukmu agamamu. Soal nomor 8. Ajakan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad adalah untuk titik-titik. Ini berdasarkan soal kafirun ya. A. Apakah untuk menyembah Allah? B. Apakah untuk menyembah setan? Atau C. Bergantian dalam menyembah? Atau D. Saling menghormati? Sangat mudah pilihannya. Kita lanjutkan soal nomor 9. Yang bukan termasuk isi kandungan dari surat Al-Kafirun adalah, ingat yang bukan. A. Perbedaan sesembahan antara orang Islam dan orang kafir Quraisy. B. Larangan tolong-menolong dalam urusan sosial kepada kaum kafir Quraisy. C. Penolakan tegas atas ajakan kaum kafir Quraisy untuk menyembah sesembahan mereka. D. Tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti agama yang kita anut. Soal nomor 10. Lafal di bawah ini yang terdapat dalam surat Al-Kafirun ayat 3. Jadi Al-Kafirun ayat 3 di bawah ini yang mana? A. Ta'buduna. B. Abidun. C. Dinukum. D. Abiduna. Silakan dipilih. Soal nomor 11. Peniup terumpet sangkakala adalah malaikat titik-titik. Udah. A. Malaikat Jibril. B. Malaikat Mikail. C. Malaikat Israel. D. Malaikat Israfil. Soal nomor 12. Pada hari kiamat semua akan binasa kecuali. Binasa itu mati. Semua akan mati kecuali siapa? A. Allah. B. Manusia. C. Malaikat. Atau D. Setan. Soal nomor 13. Peristiwa hari kiamat disebutkan dalam Al-Quran surat titik-titik. A. Surat Al-Kafirun. Atau B. Surat Al-Qari'ah. Atau C. Surat Al-Alaq. Atau D. Surat At-Tin. Kita lanjutkan. Soal nomor 14. Yang termasuk kiamat sugro kecuali, jadi yang bukan ya. A. Terjadinya banjir bandang. B. Seseorang meninggal karena kecelakaan. D. Hancurnya seluruh alam. Maaf, itu C ya. C. Hancurnya seluruh alam. D. Terjadi gunung meletus yang menyebabkan korban jiwa. Silakan dipilih. Kita lanjutkan soal nomor 15. Orang yang perbuatan baiknya itu lebih berat dari perbuatan jahatnya, maka orang itu akan titik-titik. A. Masuk neraka. B. Masuk surga. C. Disiksa. D. Mengalami kesedihan. Lanjut. Soal nomor 16. Salah satu nama lain hari kiamat adalah Yaumul Ba'ats. Arti dari Yaumul Ba'ats itu apa? A. Hari pembalasan semua amal perbuatan. B.
hari berakhirnya kehidupan di dunia. C. Hari perhitungan amal perbuatan. Atau D. Hari kebangkitan dari alam kubur. Silakan dipilih. Soal nomor 17. Kita hidup di dunia ini harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kita nanti di akhirat akan dibalas sesuai amal kita masing-masing. Hari pembalasan ini disebut juga sebagai hari apa? Apakah A. Yaumul Mahsyar, atau B. Yaumul Hisab, atau C. Yaumul Mizan, atau D. Yaumul Jaza. Hari pembalasan itu nama lainnya apa? Kita lanjutkan soal nomor 18. Salah satu tanda datangnya hari kiamat adalah munculnya dabbah. Lah, dabbah itu apa? Apakah A. kabut, atau B. pembohong, atau C. binatang melata, atau D. Ya'jud? Soal nomor 19. Nabi yang sampai saat ini belum wafat adalah titik-titik. Nabi siapa kira-kira? A. Nabi Ibrahim, B. Nabi Musa, C. Nabi Isa, D. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soal nomor 20. Salah satu hikmah beriman kepada hari kiamat adalah jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Salah satu contoh sikap jujur adalah titik-titik. Di bawah ini ya. A. Apakah datang ke sekolah tepat waktu? Atau B. Tidak mencontek saat mengerjakan ujian? Atau C. Membuang sampah pada tempatnya? Atau D. Tidak berkelahi dengan teman? Soal nomor 21. Asmaul Husna yang mempunyai arti maha dibutuhkan adalah titik-titik. Apakah A. Al-Baqi, atau B. Al-Muqaddim, atau C. Al-Muqtadir, atau D. As-Somad, yang artinya maha dibutuhkan? Soal selanjutnya nomor 22. Orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah itu disebut titik-titik. A. Musyrik, atau B. Syirik, atau C. Munafik, atau D. Fasik. Jadi meminta pertolongan kepada selain Allah. Orangnya ya ini. Orangnya disebut apa? Selanjutnya nomor 23. Arti dari Asmaul Husna Al-Muqtadir adalah titik-titik. Arti Al-Muqtadir itu apa? A. Maha penolong, B. Maha kuasa, C. Maha mendahulukan, D. Maha kekal. Silakan dipilih A, B, C, atau D. Soal 24. Allah mempunyai kekuasaan yang titik-titik. Jadi kekuasaannya Allah itu bagaimana? A. Besar, B. Kecil, C. Tidak terbatas, D. Terbatas. Silakan dipilih. Soal nomor 25.
Di bawah ini yang termasuk penerapan Asmaul Husna Al-Muqtadir dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. Jadi penerapan Al-Muqtadir itu bagaimana contohnya? Apakah A. berlomba-lomba dalam berbuat baik, B. menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, C. mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, atau D. gemar bersedekah karena harta benda nanti akan kita tinggalkan. Silakan dipilih. Soal nomor 26. Allah Maha mendahulukan. Tidak ada yang mendahului Allah, karena Allah bersifat titik-titik. Jadi Allah Maha mendahulukan itu sifat Allah yang bagaimana? Apakah A. Al-Baqi, atau B. Al-Muqaddim, atau C. Al-Muqtadir, atau D. As-Somad? Pilih salah satu. Soal selanjutnya nomor 27. Menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya sebagai perwujudan pengamalan al-muqaddim merupakan perilaku titik-titik. A. syukur nikmat, atau B. ingkar nikmat, C. rasa nikmat, atau D. kufur nikmat. Jadi menggunakan waktu sebagai yang sebaik-baiknya itu termasuk apa? Gitu. Selanjutnya nomor 28. Arti dari Asmaul Husna Al-Baqi adalah titik-titik. Jadi Al-Baqi itu artinya apa? A. Maha penolong, B. Maha kuasa, C. Maha mendahulukan, atau D. Maha kekal. Soal selanjutnya nomor 29. Manusia pada awalnya baru lahir, kemudian menjadi dewasa, dan akhirnya mati. Nah, ini berbeda dengan Allah. Allah Maha titik-titik. A. Maha penolong, B. Maha kuasa, C. Maha abadi, D. Maha dahulu. Yang ada kaitannya dengan nomor 29 tadi. Silakan dipilih A, B, C, atau D. Soal yang terakhir nomor 30. Di bawah ini yang termasuk penerapan Asmaul Husna Al-Baqi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan Al-Baqi ini. A. menyegerakan berbuat baik, atau B. mensyukuri semua nikmat yang diberikan Allah, atau C. menjadikan Allah sebagai tempat memohon pertolongan, atau D. berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Oke ya, sudah 30 soal berarti sudah selesai, dan semoga kalian nanti mendapatkan nilai yang bagus. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.